Oh, loading ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good afternoon, maybe good evening. How's life today? Gimana kabarnya teman-teman semuanya? I hope all of you are fine and in good condition. Saya harap semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. So here, before I start, I would like to say thank you very much for my lecturer who has gave me this opportunity to explain about agramatisme. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Kusni Taufik. Uh, di sini saya memenuhi tugas UAS ya. Uh, saya akan menjelaskan agramatisme ya. Jadi apa sih itu agramatisme? Ya kan? Nah, di sini set. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengertian agramatisme ya kan sebenarnya 3 tahun pertama dalam kehidupan manusia atau masih baby ya ketika itu adalah kunci pertama dalam 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 ini kunci pertama untuk mengembangkan atau memperoleh kemampuan berbicara dan bahasa ya kan itu di 3 tahun pertama ya kan dari baby dia udah belajar menirukan saya itu bisa ngomong ya kan bisa berbahasa ya kan dari sekitarnya. Nah selanjutnya di situ ada agramatisme. Terus apa hubungan sama agramatisme? Ternyata ada beberapa kasus di mana uh, ada cedera di daerah tertentu, mungkin di bagian otak, sehingga muncullah gangguan afasia yang menyebabkan seperti agramatisme. Ya, apa sih itu agramatisme? Agramatisme adalah ketidakmampuan patologis. Patologis itu adalah apa? Patologis ada yang tahu nggak? Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam diagnosa penyakit seperti penyakit kanker gitu ya. Jadi diagnosa. Jadi ketidakmampuan patologis untuk menggunakan kata-kata dalam urutan gramatikal. Agramatisme dikaitkan afasia Broca dan banyak hal teori yang mengenai penyebabnya. Nah, dalam apa di dalam buku Psychologistic, The Key Concept by John Fales, ya di sana menyebutkan bahwasanya halaman 28 ya, di sana menyebabkan produksi ucapan di mana banyak kata fungsi dan inflectional flexion akhir dihilangkan. Satu kemungkinan gejala dari sindrom yang diketahui sebagai afasia Broca. Dalam buku pun juga menyinggung tentang afasia Broca. Jadi kemampuan yang agramatisme ini tidak bisa itu disebabkan sama penyakit afasia Broca. Apa sih itu afasia Broca? Ya kan? Nah, menurut definisi umum, afasia ini mengacu pada gangguan bahasa yang disebabkan oleh cedera otak di salah satu bidang bahasa dan itu membuat orang tersebut tidak dapat berkomunikasi melalui ucapan, tulisan, dan bahkan mimikri. Di dalam buku John Fell itu pun juga disebutkan tentang afasia, yaitu tentang cedera di otak kayak gitu. Di afasia Broca, jadi di daerah Broca kayak gitu. Uh, ada otak itu namanya Broca daerahnya kayak gitu ya. Nah, terus penyebabnya apa sih? Penyebabnya bisa saja stroke kayak gitu. Ya kan pernah lihat orang stroke bisa bicara? Pasti gagu kayak gimana susah ya. Terus orang trauma kan kalau dia kan peristiwa yang kelam gitu ya. Jadi dia trauma akan sesuatu. Akhirnya dia kalau melihat ada trauma itu kembali lagi, dia akan susah bicaranya. Terus craniocephalic itu juga kayak apa ya? Kayak waktu kecil dia punya cedera di otak kayak gitu, ya kan? Terus ada infeksi otak neoplasia itu dalam bahasa kita itu adalah kayak tumor otak kayak gitu, Kang. Ya kanker gitulah, kanker otak gitu ya. Jadi ada yang baik, ada yang jinak, ada yang jahat gitu.
ada yang ganas maksudnya. Nah, ciri yang paling penting bahwa orang tersebut memiliki defisit linguistik yang ditunjukkan oleh kesalahan yang mengacu pada struktur morfologi, artinya ia memiliki kesulitan besar dalam menggabungkan kata-kata dalam sebuah kalimat yang membentuk urutan yang tepat secara sistematik. Jadi ciri yang paling penting orang yang agramatisme ini terus terkena penyakit terkena penyebabnya itu afasia Broca. Di sini dia itu susah di linguistik, di bahasa itu susah untuk untuk mengacu pada struktur morfologi, morfem, ya kan? Di situ ada morfem bebas sama morfem terikat. Jadi nggak bisa beda-bedakan kayak gitu. Contoh jadi write menjadi writers, ya kan? Nulis menjadi penulis. Terus ada juga car, terus ada morfem terikatnya itu adalah cars, ada s-nya, itu susah membedakan. Ya, terus kesulitan menggabungkan kata-kata dalam sebuah kalimat berbentuk urutan yang tepat secara sintaksis. Sintaksis artinya adalah secara gramatikal, di mana ada subjek, predikat, sama objek di situ. Jadi susah untuk menggabungkan kata-katanya, susah menyusun kata-katanya, susah, dan juga ditandai dengan ketidakmungkinan secara praktis untuk mencapai produksi verbal yang lancar dan dengan gangguan kalimat pendek dan tata bahasa yang dihasilkan dengan upaya yang besar. Dalam artian dia ini, ya kan, dia ini nggak bisa buat kalimat yang panjang. Jadi bisanya cuma kalimat yang pendek-pendek saja, kayak gitu. Okay, and the last, thank you so much for your attention. I do apologize if I have many mistakes. Thank you for you all for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.